Kita pasti pernah ngalamin ketemu kondisi pas lagi ngumpul-ngumpul keluarga dengan suasana yang hangat. Tiba-tiba ada om atau tante lo yang ngomongin sesuatu yang jelas-jelas salah. Misal itu hoax kesehatan dari Facebook atau TikTok. Dan di dalam otak lo udah siap-siap nih, data udah lengkap, logika udah siap nembak, mulut udah gatel mau ngelurusin fakta. Tapi sepersekian detik kemudian lo nggak jadi ngutarain, lo nggak jadi ngebantah hal tersebut. Di dalam kepala lo ada dialog batin, ada internal monolog yang ngarahin untuk jangan ngerusak suasana. Dan akhirnya kita cengar-cengir doang, ngangguk-ngangguk doang, ngebiarin hoax tersebut bebas demi satu alasan yang sakral, sopan santun. Nggak cuma di rumah doang, di kantor, di tongkrongan, kita terbiasa mengubur apa yang benar demi menjaga apa yang enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fenomena sebelumnya muncullah sebuah pertanyaan. Apakah kita seorang pengecut karena lebih memilih untuk diam? Jawabannya ya enggak lah, itu bukan perilaku pengecut. Tapi yang sebenarnya terjadi itu adalah mekanisme bertahan hidup. Ribuan tahun yang lalu, manusia itu hidup berkelompok di alam liar. Aturannya simple, kalau milih keluar atau diusir, itu sama aja milih untuk pindah alam. Jadi secara evolusioner, otak kita yang nyari survival ini udah hampir pasti menghindari sama yang namanya konflik. Bahkan budaya kita sering membungkus mekanisme ini dengan label yang cukup cantik. Kedewasaan, cukup bijak kan? Kita diajarin bahwa mengalah itu hal yang mulia. Memunculkan perasaan heroik ketika memendam unek-unek. Ketika berkorban perasaan demi kepentingan yang lebih besar. Entah itu keutuhan keluarga, kekompakan tim, atau suasana yang kondusif di mana aja. Masuk akal kan? Lagian ngapain ribut kalau bisa damai? Sampai akhirnya muncullah sebuah pertanyaan. Yang katanya damai, itu beneran damai atau cuma gencatan senjata? Mari kita bedah lebih dalam dari perspektif neuroscience. Ketika kita nggak mau menyampaikan kebenaran, ketika kita nggak mau merusak suasana, terjadi mekanisme yang namanya amigdala hijack. Amigdala, pusat dari emosi, lagi ngebajak sistem. Karena dia mendeteksi kalau beda pendapat bukan sebagai diskusi, tapi sebagai ancaman sosial yang setara dengan ancaman fisik. Tubuh kita langsung banjir sama adrenalin dan kortisol. Dan efeknya, prefrontal cortex atau PFC, bagian yang tugasnya berpikir logis dan solusi, langsung hilangan kendali. Dan otak dalam mode ini nggak punya waktu untuk merespons secara kompleks untuk opsi-opsi yang lain. Dia butuh kepastian yang cepat, sehingga ia mempersempit spektrum logika menjadi binary, hitam atau putih. Dan dalam kondisi ini muncullah logical fallacy yang namanya false dilemma. Dunia lu dipaksa jadi hitam dan putih. Cuman ada A sama B, nggak ada opsi-opsi alternatif lainnya. Dan ini adalah false dilemma yang muncul secara internal. Dan masih ada juga yang eksternal, dunia nodongin pistol false dilemma supaya kita gampang diatur. Ini contoh manipulasinya. Misal cewek lu ngomong, kalau kamu nggak setuju nikahin aku sesudah lebaran, berarti kamu nggak sayang lagi sama aku. Atau lu debat kusir di sosmed tentang kebijakan pemerintah. Terus ada yang ngomong kalau lu nggak dukung kebijakan tersebut, berarti lu nggak cinta negara. Padahal bisa kan cinta negara tapi benci kebijakannya? Lihat polanya. Secara internal, amigdala atau otak reptil lo takut sama konflik. Dan secara eksternal, dunia ngancem lo pakai label yang buruk. Perfect banget kan skenarionya? Diserang dari dua arah. Dan jebakan serangan inilah yang nutup mata kita dari opsi C, yang mana itu adalah kebenaran. Kita dipaksa memilih antara rukun tapi bohong, atau jujur tapi dimusuhin. Padahal itu pilihan palsu, masih banyak opsi lainnya. Tapi dikarenakan takut, kita ngebeli kedamaian palsu tersebut, kedamaian fana tersebut, bayarnya pakai akal sehat. Ada sebuah ungkapan yang bunyinya, there is no such thing as a free lunch. Ketika kita membeli kedamaian semu, dan ngebayarnya pakai akal sehat, jujur aja itu nggak nyelesain masalah, malah lagi berhutang. Hutangnya punya bunga. Bunganya malah berbunga lagi, compounding. Contoh nih, tante lu yang nyebar hoax kesehatan di awal video tadi, karena lu diam dan nggak ngelurusin fakta, diam lu itu divalidasi sebagai persetujuan sama tante lu. Bulan depan dia makin yakin hoaxnya benar. Tahun depan dia mulai nyuruh orang-orang berhenti ke dokter kalau sakit.
Cukup ganti aja pakai ramuan herbal yang entah berantah, yang bahkan nggak di cross check lagi kebenarannya. Dan ketika hutang itu jatuh tempo, ada yang kolaps masuk ICU gara-gara telat penanganan medis. Dan disitulah tagihan tersebut datang. Di hubungan asmara nih, pasangan suami istri yang jarang ribut, gegara takut konflik. Sering berakhir jadi dua orang asing yang tidur satu kasur. Sopan tapi mati rasa, rukun tapi nggak saling kenal. Silakan kalau mau jalanin terus harmoni semua ini, suasananya pasti damai, adem, ayem, nggak ada perdebatan sama sekali, persis banget sama kayak di kuburan, nggak ada kehidupan. Well, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.